kan bisa mengarahkan bahwa masalah ini serius untuk diteliti gitu ya, besarnya masalah itu tampak gitu. Nah ini kan belum, ini kan masih kata pengantar ya. Oh iya. Nah kenapa sih menghubungkan tingkat pengetahuan dengan motivasinya gitu ya? Ini belum tampak. Nanti bisa diperbaiki ya latar belakangnya ya di background. Oke, terus di tujuan khusus. Ya. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan. Jangan mengidentifikasi ya, karena tidak terukur indikatornya. Diketahuinya ya, diketahuinya. Iya, diketahuinya tingkat pengetahuan tentang deteksi dini. Terus diketahuinya motivasi WUS ya. Berarti kan ini sebenarnya kan pengetahuan dengan sikap, karena motivasi itu masih berupa pilihan ya. Iya. Toh belum ke perilakunya untuk pelaksanaan toh? Iya Bu, belum. Oke, terus ya. Kerangka teori Bu, kerangka teori. Ini terkait dengan tingkat pengetahuan sudah dijabarkan dalam tinjauan pustaka ya. Sampun Bu. Sudah. Motivasi, teori motivasi sudah. Motivasi juga sudah di tinjauan teori. Ya. Terus kerangka teorinya pakai punya siapa? Pakai Noto Atmojo. Elgrin bukan? Kemarin kan nggak jadi pakai kerangka teori, tapi landasan teori. Dulu pas waktu revisi ujian proposal itu, Bu Nani suruh ganti menjadi landasan teori. Oh, ini proses belajar saja nih, bisa dipakai. Noto Atmojo ini ya? Iya, Bu. Bukan, maksudnya kan nggak langsung spesifik ke pengetahuan tentang CA service, toh Mbak? Tentunya disebut namanya teori, itu kan teori secara umum. Iya. Nah, seperti teorinya H.L. Bloom misalnya, teori proses belajar, itu ada faktor eksternal internal ya. Kemudian Pak Noto Atmojo. Kalau ini kan sudah spesifik, ini bukan kerangka teori murni ya. Ini sudah dimodif. Kalau landasan teori biasanya sih dalam bentuk narasi ya, Mbak. Oh iya, Bu. Nek, seperti ini memodifikasi beberapa teori ya, tetapi untuk level kita itu belum sampai ke sana gitu ya. Ini kita masih menguji secara empiris teori-teori yang sudah ada. Ya. Teori motivasi. Jadi coba nanti bisa digunakan. Jadi kan pernah lihat belum H.L. Bloom itu teori proses belajar? Belum Bu, nanti akan saya coba. Nanti ya dicoba dicari. Kalau misal H.L. Bloom ya, bukan ini ya. Nah, itu nanti dicari kalau misalnya itu cocok dengan variabelnya jenengan, pengetahuan masuk, motivasi masuk. Nah, itu bisa menggunakan itu ya, karena teori proses belajar itu lebih cocok pakai itu ya. Kalau mau pakai Elgrin itu juga bisa, tetapi kan jenengan memilih. Kemarin yang pertama waktu proposal pakai apa? Elgrin bukan? Yang dulu itu kerangka teori punya Noto Atmojo juga. Nah, saran saya sebenarnya kan pengetahuan, sikap, kemudian perilaku itu lebih cocok pakai Elgrin. Di situ kan ada variabel-variabel. Nah, ini kan ada variabel karakteristik ya dari respondennya ya. Nah, ini mempengaruhi ada pendidikan, pekerjaan, umur gitu ya. Eksternalnya lingkungan sosial budaya. Ini bisa sih pakai punyanya Elgrin, Mbak. Iya, Bu. Dari pakainya Elgrin ya. H.L. Bloom itu memang proses belajar. Nanti outputnya bisa tingkat pengetahuannya. Tapi kalau ini kan
keterkaitan tingkat pengetahuan dengan sikap itu lebih cocok pakai evergreen ya, evergreen. Nanti dilihat dibaca, tapi kalau menurut saya sih cocoknya pakai evergreen ya. Jadi kerangka teori murni. Ya sekarang ke sebentar Mbak, stop. Kerangka konsep. Tukang, nah ini kan turunannya dari evergreen. Ya. Hipotesanya apa? Hipotesanya adakah hubungan antara tingkat pengetahuan dengan motivasi ibu untuk pemeriksaan IPA? Berarti cocoknya Mbak Elvin ya, nanti cari ya. Terus saya mau langsung ke ini aja. Ini bahasa di metodologi harus sudah bahasa kalimat yang sudah dilaksanakan. Ya, misalnya jenis penelitian ini cross seksional ya. Kemudian sampelnya siapa, jumlah realnya berapa gitu ya Bu ya. Oh, iya, Bu. Kalimat yang sudah dilaksanakan. Jadi bukan akan direncanakan jumlah sampelnya sekian, jangan ya. Karena ini sudah hasil ya. Ya, terus ini Bu dalam kotak-kotak begini nggak boleh di blok hitam ya. Biasa saja kotaknya, nggak usah di blok hitam. Oh, gitu. Terus bab 4 Mbak. Nanti bab 3 bisa sambil jalan. Ya, stop dari atas dulu sebentar. Kondisi geografisnya saya kira malah lebih bagus yang di ini kan ini ya Bu, mungkin gini, Puskesmas Pituruh itu programnya apa saja ya. Kenapa Ibu memilih tingkat pengetahuan dengan motivasi, sejauh mana program misalnya penyuluhan, apa saja yang dilakukan. Jadi gambarannya itu nanti, wah Puskesmas itu sudah loh memberi penyuluhan, tetapi hasilnya kok ini tingkat pengetahuan dengan motivasi itu kok tidak sebanding lurus gitu ya, tidak berbanding lurus, berarti ada sesuatu. Nek dilalah berbanding lurus ya wes benar. Tidak ada program penyuluhan dan sebagainya, tinggal eksekusi misalnya seperti itu. Jadi gambarannya lebih bagus yang mengarah ke sana, kayak perbatasan dan sebagainya kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Kondisi geografis itu ya. Tapi tetap pakai Ibu kajian geografis apa enggak Bu? Kemarin itu waktu konsul dengan nggak usah keadaan geografis, tapi gambaran lokasi penelitian misalnya sebagai apa nih? Sebagai pengantar untuk masuk ke hasilnya gitu loh Bu. Makanya saya arahkan mengarah ke program-program yang bisa menopang itu tadi nanti dalam membahas dan sebagainya gitu ya. Nek kayak wilayah ini kan misalnya Ibu neliti tentang cakupan atau keterjangkauan akses pelayanan lah, wilayahnya, luasnya, jumlah penduduknya cocok digambarkan dengan ini gitu. Bisa dipahami nggak ya dijelaskan? Tapi kan ini variabelnya kan pengetahuan sama motivasi, atau? Iya. Nah, yang digambarkan jadi yang terkait dengan itu gitu. Oh iya Bu. Bagaimana pendampingan kader di sana ya, misalnya ada pelatihan untuk kader ya, memberikan pengetahuan terkait dengan termasuk CA Servik ya, sehingga sebagai kepanjangan tangan itu bisa menyampaikan kepada masyarakat ya dengan harapan. Nah, misalnya seperti itu loh Bu. Jadi membuat gambaran itu yang bisa mendeskripsikan orang masuk ke dalam lokasi penelitian dan ketika nanti hasilnya disajikan itu bisa mengaitkan gitu. Nah ini kayak gini, fasilitas dan sebagainya sebenarnya kan nggak perlu ya untuk digambarkan ya. Iya Bu. Ya stop di hasil penelitian. Stop dulu. Sampelnya 98 Bu totalnya? Iya Bu, 98. Pusnya kok yang belum menikah 0? Ini sesuai dengan kriteria inklusi, jadi untuk respondennya ini saya kriterianya itu
ibu yang sudah menikah antara usia 20 sampai 50 tahun. Tapi kok belum, oh, kalau begitu kan berarti ini sudah homogen untuk status kawinnya. Oh, nggih, berarti nggak perlu ya, Bu? Nah ya, soalnya kan nek misalnya itu kan subjeknya jelas Wus ya, maksudnya gini Wus, alasannya yang harus sudah menikah karena nanti harapannya setelah pernikahan ini kan dia punya sikap terus berperilaku gitu toh. Ya. Sakjane yo nggak apa-apa, tapi kan memang sudah ini kan sudah tidak kelihatan variasinya, Bu. Yeah. Belum menikah atau tidak menikah itu kan berbeda nek dalam artian Wus ya. Tidak menikah itu bisa jadi dia sudah janda tapi tidak menikah lagi. Nek belum menikah kan memang mungkin dia memang sama sekali belum pernah berstatus menikah. Iya. Oke, terus berarti masukkan aja dalam syarat menurut saya Bu, bahwa yang diambil adalah Wus yang sudah menikah gitu aja Bu. Oh iya Bu. Ya tahu daripada jenengan mumet. Nah, yang sudah menikah itu syaratnya yang seperti apa? Nah, itu seperti karakteristik yang Ibu tampilkan di sini. Dia belum pernah mendapat informasi variannya kelihatan gitu loh. Nah, ini kan sudah homogen ya. Ya, terus tingkat pengetahuan Wus tentang ya. Klasifikasi baik cukup kurang ini berdasarkan apa, Bu? Oh, berdasarkan ini Bu, kuesioner. Kuesioner saya kan di tingkat pengetahuan itu ada 22 pertanyaan. Kalau yang nilainya itu nilainya itu rentang 75 sampai 100 itu baik. Kalau yang 45 sampai 75 itu cukup, seperti itu, Bu. Ya. Tapi di tinggal sudah ada ya indikator baik cukup kurangnya ya, Bu? Iya, Bu. Ketika jawabannya berapa persen sih dia menjawab benar ya gitu ya, dan salahnya yang penting itu. Terus lagi sekarang motivasi. Kemarin instrumen motivasinya diambil dari siapa, Bu? Teori motivasi saya ambil dari saya lupa Bu, Green, Bu. Nah, bukan Green toh. Nah, berarti yang kerangka teori kan sebenarnya sikap ya, motivasi itu mengarah ke sikap. Nah, ini terus motivasi tinggi sedang rendah itu Ibu instrumennya yang untuk mengukur ambil dari siapa? Terus indikator tinggi sedang rendah kemarin mengklasifikasikannya berdasarkan apa? Oh, itu dari saya kuesionernya itu saya adopt dari teori motivasi. Jadi untuk yang ini ada beberapa pernyataan gitu Bu, ada 25 pertanyaan. Itu nanti kalau yang positif itu nilainya 4. Kalau yang negatif itu nilainya 1, seperti itu. Nah, terus jadi tinggi, rendah, sedang? Itu nanti dari pertanyaan itu saya hitung kalau pernyataan sikapnya misalkan setuju, itu saya kasih nilai 3, seperti itu. Itu juga rentangan 1 sampai 4. Maksudnya bukan Ibu yang mengklasifikasi sendiri toh, ada literasinya toh? Iya, Bu. Nah, ini dari teori. Iya, maksudnya gini, motivasinya itu kan tadi positif. Sebenarnya kalau positif negatif itu sikap ya. Kalau motivasi, saya kurang tahu ya yang indikator yang tepat apa gitu ya. Motivasinya mungkin kuat sama lemah mungkin ya. Tapi ini tinggi sedang rendah.
nggak apa-apa, yang penting ada literasinya. Nanti pasti akan menjadi pertanyaan ini ya, menjadi tinggi, sedang, rendah ini ya. Itu dulu pernah saya pas waktu ujian proposal itu kan kuat, terus lemah seperti itu Bu, tapi sama Bu Nani suruh ganti tinggi, sedang, rendah. Nggak apa-apa, tapi ada literaturnya. Ada indikator yang maksudnya tadi ketika skornya sekian ini berdasarkan Pak Noto Atmojo misalnya, atau berdasarkan teori psikologi ya bahwa motivasinya tinggi ketika ini. Tapi instrumennya itu Ibu membuat sendiri atau murni nyaplok gitu ya, maksudnya ambil dari murni semua. Membuat sendiri, terus kemudian saya uji validitas dan reliabilitas. Ya sudah, itu sudah ditulis di bab 3-nya. Sudah. Hasilnya ya, hasilnya kevalidan dan reliabelnya alat ini harus tergambar ya. Ya. Terus ini nanti pertanyaan saya yang tinggi, sedang, rendah itu Ibu pelajari ya, pasti akan jadi pertanyaan. Ya, terus naik lagi, ini yang korelasinya. Hubungan pengetahuan dengan motivasinya sedang. Nah, rendahnya mana, Bu? Kok tinggal tinggi sama sedang saja, yang rendah mana? Yang rendah itu nggak ada, jadi dari hasil kuesioner itu kan nggak ada yang rendah, Bu. Jadi nggak saya tampilkan di situ. Tapi menurut saya ya, menurut saya gitu ditampilkan saja nggak apa-apa. Karena ini kan yang rendah itu, Bu. Ya, walaupun skornya 0 nggak apa-apa, tapi kan yang bisa di cross tab nanti kan dari 2 kategori ini ya, yang sedang dan tinggi ya. Iya. Nomor 90. Terus naik lagi, Bu. Oh ya, ini kan saya baca di sini berdasarkan tabel tersebut, kan ada tabel 1, 2, 3 ada nomornya toh, Bu? Kalau mendeskripsikan berdasarkan tabel 1, 2 ya, jangan di atas ya. Nanti kalau halamannya pisah, nanti kan jadi bingung ya. Sekarang ke pembahasan. Ya. Paling tidak ada 3 poin pembahasan. Tingkat pengetahuan sudah ya. Angka-angka mungkin gini, Bu. Hasil nih ya, misalnya tadi di atasnya ini. Angka misalnya hasilnya itu p-value-nya kan signifikan. Langsung Ibu di pembahasan tuh nggak usah menyebut angka lagi. Dari hasil analisis hubungan variabel tingkat pengetahuan dengan ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan. Nah, hal ini dipengaruhi kemungkinan bahwa respondennya mungkin tingkat pendidikannya rata-rata apa gitu ya. Langsung jadi angka-angka ini sudah nggak masuk lagi di pembahasan. Dari angka yang dihasil itu apa kesimpulannya? Misalnya, mayoritas usianya itu di rentang 20 sampai 35 pada masa reproduksi sehat ya. Informasi tentang CA itu kan sangat diperlukan dan sebagainya gitu. Jadi prosentasenya pun nggak usah. Ibu sudah disimpulkan aja mayoritas bagaimana usianya, mayoritas pekerjaannya apa, pendidikannya apa gitu ya, Bu ya. Oh iya, ya Bu. Yuk naik lagi. Nah ini seperti ini. Saya blok kuning itu kemarin pas konsul Pak Herman itu kan ditonjolkan tentang hubungan dengan ini pendidikan gitu. Iya, karena pengetahuan itu variabel yang dekat untuk berkontribusi memang pendidikan. Kemudian sumber informasi ya. Informasi kan juga jenengan tanya toh di karakteristik dari mana gitu. Iya, itu kan sangat korelasinya positif terhadap pengetahuan seseorang gitu ya, Bu. Itu bisa ditonjolkan di situ. Nah, terus naik lagi. Berarti ini ujiannya setelah Lebaran ya, Bu? Iya, Bu. Saya belum siap Bu. Iya. Ini 2 hari ini. Ini juga 2 hari ini sudah full sekali, Bu. Semsus sama apa nih?
skripsi ada sih nguji punya orang ya, maksudnya KTI mahasiswa D3 juga masih ada. Jadi full nguji nih ya hari ini judul Pak Ari. Ya, terus naik lagi. Ya. Ke kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan. Persiapan nomor 93. Keterbatasan. Jangan Bu, kalau keterbatasan itu ataupun kelemahan ya kita sebut kelemahan itu terkait dengan metodologinya ya. Misalnya sampelnya kemarin itu lupa tidak di blending ya, misalnya pada intervensi gitu ya. Jadi peneliti tahu misalnya ini kalau tidak ada kendala khusus atau salah dalam metodologi nggak usah dimasukkan ya. Waktu dan tenaga itu kan lebih mengarah ke penelitinya ya. Jangan ya nanti tidak melemahkan hasil penelitiannya, nanti kurang waktu karo tenaga kan jangan-jangan ini asal-asalan gitu ya Bu ya. Jangan ditulis di situ ya. Mungkin keterbatasannya bahwa sebenarnya populasi target itu ada 115 ya, tapi karena kondisi pandemi misalnya ini contoh ya, kondisi pandemi itu kan force majeure sehingga sampel yang diambil yang terjangkau akhirnya diambil 96 karena sisanya itu dalam situasi isolasi mandiri. Itu kan force majeure. Iya. Cara metode. Tapi tidak apa-apa karena sampel size-nya minimalnya hanya 90, tapi karena di situ lingkupnya mungkin mau diambil dalam satu puskesmas dan kasusnya hanya 100 sekian ya, selisihnya nggak banyak, mau diambil semua akhirnya tidak jadi gitu ya. Jadinya ini tetap memenuhi kriteria sampel size minimal, tetapi tidak semua yang terjangkau itu diambil gitu. Itu contohnya seperti itu kalau keterbatasan atau ini ya, keterbatasan kelemahan ya itu tadi misalnya penelitiannya eksperimen tapi tidak melakukan blending pada kelompok kontrol maupun kasus, sehingga peneliti itu tahu ini diintervensi apa, itu kelemahan secara metodologi. Contohnya seperti itu ya. Kalau tidak ada ya sudah, keterbatasannya mungkin bisa lebih ke arah ini kemarin apa kuesionernya menggunakan Google Form atau kuesioner hard copy? Hard copy Bu. Hard copy saya ngambil langsung ke responden yang datang mengunjungi puskesmas. Saya berikan gitu lembaran kuesioner. Nah, saya mungkin ngisi sendiri. Ya, mungkin waktu suruh ngisi itu waktunya kan sebenarnya dengan soal yang diberikan itu sedikit gitu ya, sehingga kemungkinan pasien itu pada saat mengisi buru-buru gitu ya misalnya, itu nggak apa-apa ya. Jadi antara waktu pengisian dengan jumlah soal yang ini mungkin tidak sesuai gitu ya, sehingga pasien atau iya, kalau menurut saya keterbatasannya itu ya, karena itu sangat berpengaruh pada hasil Bu pengisian kuesioner itu. Ya. Seperti Ibu kalau ujian waktunya sedikit soalnya banyak, hasilnya bagaimana? Ya bisa nggak maksimal kan? Nah, itu keterbatasannya seperti itu. Terus simpulan apa kesimpulan ya kalau di pedoman ya? Kesimpulan Bu. Kesimpulan. Ini juga angka nggak usah Bu. Jadi tingkat pengetahuan WUS di sana itu terkait dengan deteksi dini lahir rahim itu ternyata mayoritas cukup gitu ya. Misalnya. Terus bahwa motivasi pemeriksaan IVA pada ibu-ibu WUS di sana sebagian besar itu tinggi ya misalnya. Bagi WUS-nya, apakah ini nanti hasilnya mereka akan bisa baca dari mana mereka bisa aksesnya, Bu? Saran kan gini, WUS-nya ini
jadi terkait dengan penelitian ini, misalnya responden itu mau disarankan. Lah WUS-nya ini dia dalam penelitian ini keberlanjutannya seperti apa kalau mendapat saran dari Ibu? Kan tentunya hasil ini ya disarankannya kan lebih tepat pada karena di Puskesmas ya. Ya, Pada bidang pelaksananya atau stakeholder-nya di situ ya, pengambil kebijakannya, misalnya sudah ada program penyuluhan tapi kurang termotivasi ya, mungkin kan nah petugas kesehatan itu lebih dispesifikkan karena kalau terkait dengan kesehatan ibu anak kan tugasnya bidan toh Bu. ya. Dan di puskesmas itu kemudian menurut saya sih sama dengan pihak puskesmasnya ya, karena yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian ini. Kalau WUS-nya itu kan nanti sasaran setelah Iya. ya saya sih nggak usah ya WUS-nya ya. Dimanfaatkan kok Bu, karena WUS-nya itu sama sekali tidak mendapatkan intervensi. Ini kan hanya dilihat hubungannya saja Bu. Ya. Kalau intervensi bisa disarankan ya bahwa ibu-ibu yang mengalami kasus ini dan diberikan ini sebaiknya terapi ini dilanjutkan. Nah itu karena dia terlibat langsung. Ini kan enggak langsung ya. Terus lanjut Bu. Ece sudah keluar. Ece sudah keluar Bu. Ece sudah Bu. Di surat. Ya, terus keterangan sudah melakukan penelitian sudah? Sudah keluar. Oh iya. Di belakang Mbak Ferdi. Iya ya nanti dilepas. Iya ya. Ya sini. Ya. Bu, saya mau tanya. Kalau itu kemarin saya konsul dengan Pak Herman itu. Pada pembahasan itu hendaknya penulis memberikan jawaban mengapa tingkat hubungan kok rendah. Terus tidak cukup dijawab dengan referensi, ini harus dijawab penulis berdasarkan data dari responden atau data sekunder yang didapatkan. Tetapi dengan menampilkan penyebab-penyebabnya itu maksudnya gimana ya Bu? Oh gini, kan data yang primer kan dari kuesioner ya. Nah mungkin dari data sekunder itu gini. Seperti yang saya bilang tadi Bu, misalnya mengapa kok motivasinya rendah gitu ya. Oh ternyata mayoritas di sana itu punya anggapan terkait dengan pemeriksaan itu tuh tabu ya, hasil dari observasi atau wawancara langsung. Ya, gitu. Kan kadang di masa secara sosial budaya tadi kan ada toh Bu faktor eksternal yang Ibu ambil, nah itu. Nah, Ibu bisa mengambil dari situ. Terus akan lepas gitu. Terus apa lagi ya? Tadi yang di faktor ekstrinsik dan intrinsiknya itu kan ada toh Bu. Makanya dalam gambaran sebelum hasil itu saya bilang tadi program penyuluhan di Puskesmas apa ya, karena ini kan lokasi pengambilan sampelnya kan ada di Puskesmas toh. Yaitu membantu untuk memperkaya pembahasan Ibu ya. Terus apalagi ya, mungkin bagaimana peran kader di sana ya dalam mendampingi ibu-ibu tadi ya, tidak hanya ngopiak-opiak kon KB pemeriksaan hamil ya, tetapi pada saat pelatihan kader itu juga di situ ditanamkan misalnya terkait dengan pengetahuan tentang screening IVA dan PAPNIR misalnya ya. Nah itu. Terus kegiatan 5 meja yang dilakukan misalnya di situ kan mungkin sering dilakukan penyuluhan apa. Nah, itu ternyata belum, yang lebih banyak dilakukan di meja 5 dari kegiatan Puskesmas ya di Posyandu itu adalah penyuluhan tentang gizi yang lebih banyak. Nah, di situ kan
Orang kalau tidak sering terpapar informasi kan dia juga motivasinya rendah, Bu. Nah, termasuk apakah pembiayaan ini loh, partner ya, itu kalau di puskesmas itu ditanggung BPJS gratis atau tidak itu berpengaruh, Bu, terhadap motivasi orang memeriksa nek bayar nek ra ndedit ya wegah to, Bu. Nomor 105. Jadi karakteristik itu digambarkan tidak sekedar lebih banyak, lebih sedikit ya, tetapi bisa diperkaya dengan hasil wawancara ya. Nah ini seperti itu. Yang dimaksud Pak Herman seperti itu, Bu. Jadi mengapanya itu ya karena di sana selain mereka pendidikannya rendah, di sana juga masih memegang sosial budaya terkait dengan pemeriksaan itu menyakitkan ya, kemudian tabu untuk dilakukan ya, nggak apa-apa. Itu kan dari hasil wawancara dari beberapa responden yang ibu tanyai dengan kuesioner kemarin. Gitu. Tapi itu tidak masuk di dalam kuesioner nggak apa-apa ya Bu ya? Ya nggak apa-apa, namanya kan itu nggak mengintervensi, tanya-tanya karena di situ ada. Jadi kalau yang dilakukan ini kan analisa kuantitatifnya, yang kualitatif itu kan biasanya kadang-kadang kita gali dari responden pada saat kita nunggui mereka ngisi kuesioner atau ada pertanyaan atau sebelum ngisi kuesioner kita sering tanya-tanya tentang hal-hal yang terkait dengan IVA dan sebagainya gitu, Bu. Kalau di teori ya, teori sikap gitu ya, memang yang membentuk pengetahuan itu selain belajar tingkat pendidikan memang ada sosial budaya ya yang ditanamkan ya. Seperti yang Ibu itu loh tulis tadi di kerangka teori tadi loh. Iya. Nah, itu kan bisa digambarkan di hasil yang selain yang kuantitatif dari hasil penyebaran kuesioner gitu. Jadi kalau Pak Herman kayak mix method gitu ya, tetapi ini kan enggak ya, tapi enggak apa-apa. Maksudnya mengapanya itu ya karena di sana itu memang karena pendidikannya rendah, terus frekuensi penyuluhannya itu dari program puskesmas juga untuk spesifik ke pemeriksaan IVA itu tidak terlalu sering dilakukan ya, memang bisa menyebabkan motivasi orang untuk periksa IVA itu memang rendah gitu ya, misalnya seperti itu kan bisa Ibu deskripsikan ya, seperti itu. Gitu ya Bu? Ya Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar. Kemudian untuk ini bagaimana cara menampilkan upaya-upaya untuk meningkatkan kuatnya hubungan itu dengan kaitannya dengan bab 2 di tinjauan teori, Bu. Maksudnya meningkatkan kuatnya hubungan? Iya, itu Pak Herman itu tanyanya kayak gitu. Jadi tampilkan upaya-upaya untuk meningkatkan kuatnya hubungan, lihat di bab 2 seperti itu. Nah, secara teori ya itu tadi kalau hubungannya yang apa? Maksudnya secara statistik apa pembahasannya, Bu? Mungkin pembahasan di pembahasan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Nah, nanti kan itu masuk ke saran. Misalnya nih butuh penyuluhan yang frekuensinya lebih ini ya melalui program Posyandu itu di meja kelima misalnya atau keempatnya ya atau lewat kader ya. Nah, itu bisa diupayakan lebih mensosialisasi tentang IVA pada masyarakat khususnya WUS. Ya. Karena kan memang untuk IVA ini kan jarang sekali ya kita mendapatkan penyuluhan ya Bu. Terus terang kalau dari puskesmas mungkin tidak terlalu sering ya, lebih sering kan kalau di Posyandu kan kegiatan 5 meja itu khusus untuk balitanya sama ibu hamil ya. Iya, lebih ke gizi. Nah, ya itu makanya. Nah maksudnya Pak Herman, upaya-upaya yang bisa untuk meningkatkan kuatnya hubungan itu yaitu nek pengetahuannya masih baik cukup saja ya harus ditingkatkan, memang harus di dropping penyuluhan gitu ya. Nek penyuluhannya baik berarti strateginya Bu itu tidak hanya dilakukan insidental ya, tetapi bisa diprogramkan atau tadi lewat perpanjangan kader gitu ya. Kader itu melakukan pendampingan pada WUS-WUS terutama yang sudah pernah
melahirkan ya, lebih ini lagi ya. Nah, ini atau ibu yang punya resiko, misalnya nih ya, ibu punya faktor resiko suaminya, misalnya punya istri lebih dari satu, berarti kan dia multi partner ya. Nah, atau itu jadi lebih bisa dimaksimalkan upayanya. Yang sudah jalan itu apa? Itu kalau misalnya sudah jalan, strateginya ditingkatkan seperti apa? Gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, saya nggak tahu di puskesmas ibu terkait dengan program deteksi dini CA serviks itu apa saja ya. Jadi itu Bu digerakkan. Iya. Oh ya, berarti masuknya di saran ya Bu ya? Upaya yang ditingkatkan bisa dilakukan melalui itu lah. Nanti jadi saran, masuk ke saran untuk bidan, yaitu tadi Bu melakukan pelatihan kepada kader agar bisa memberikan penyuluhan terkait dengan pemeriksaan deteksi dini ya, promosi upaya deteksi dini gitu. Ya. Promosi pemeriksaan. Nek promosi kan bisa kader, nek nyuluh kan nggak bisa dia ya. Itu promosi terkait dengan pemeriksaan IVA gitu loh Bu. Misalnya seperti itu. Nah, stakeholdernya apa? Yaitu tadi membuat kebijakan ya atau strategi baru terkait dengan upaya peningkatan peningkatan pengetahuan ya tentang deteksi dini ya, sehingga meningkatkan motivasi WUS untuk melakukan pemeriksaan. Itu ya Bu ya? Ya. Oke, ada lagi Bu? Sudah Bu. Oke. Ya, oke. Silakan bisa diganti Mbak Ferdatus. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ampun Bu Arum. Bentar nggih, tak ngenang-ngenang ini nangis ya tak sama. Nggih, apa Bu. Nggih. Monggo Mbak Ferdita. Ibu. Ya, maaf ya ini tak matiin kameranya. Enggak apa-apa Ibu Arum. Nggih, iya Mbak, iya. Bu, maaf saya belum bikin abstrak. Bisa saya bikin ya, Bu? Harus dibikin loh ya, nanti lupa ujian. Tadi baru lihat punya Mbak dia. Oh, belum tak bikin lupa saya, Bu. Dibuat ya, nanti Siap. latar belakang itu sedikit tapi menggigit gitu ya. Misalnya variabelnya apa ini Mbak? Kan faktor-faktor berhubungan dengan penggunaan apa ini? Meos, Bu. Oh, meos oleh bidan. Nah, berarti kenapa sih terkait dengan penggunaan meos itu ya, sehingga kok harus dilihat faktor-faktornya, apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum, misalnya gitu ya. Ibu. Kok usah banyak-banyak ya. Tujuan Mbak, di tujuan. Nah, ini mengidentifikasi. Kalau saya kalimatnya lebih ini terukur. Nek mengidentifikasi kan ya cukup didelok tok kok Mbak. Nggih, Bu. Nek diketahuinya kan berarti kita melakukan proses ya, perhitungan, uji statistik sehingga kan muncul angka gitu toh. Identifikasi ki meng oh iki lho ono tangane ono sikile gitu aja toh. Nggih, Bu. Nah, wes terus iki hubungan apa kan Pak Kemal? Hubungan sebentar.
hubungan usia, diketahuinya usia bidan. Oh, langsung hubungannya gini. Tujuan khususnya apa? Tujuan khususnya ini Bu, ini tujuan umumnya yang atas Bu. Jadi faktor-faktornya ini ya. Nggih, Bu. Ya wes diketahui hubungan usia adalah hubungan faktor-faktor ya. Dan berarti usia, terus apa nih Mbak? Sosialisasi, pelatihan, tingkat pengetahuan. Nggih. Yuk langsung ke ini kan juga sebenarnya pakai green kan ya sama aja ya. Pakai green Bu. Heeh. Terus kerangka konsepnya. Ya. Kerangka konsepnya. Oh, ini ada beberapa faktor ya, Mbak? Nggih, Bu. Oh, kalau menurut Bu Arum sudah nggak usah di kerangka konsep itu dipisahkan faktor predisposisi dan sebagainya ya. Oh, Nah, nggih, Bu. karena ini sudah menjadi satu kesatuan variabel independen ya. Ini jadi faktor-faktor yang berhubungan toh Nggih, dengan penggunaan itu. Faktor-faktor yang berhubungan dengan meos. Nah, ini terus penggunaan meosnya. Jadi reinforcing dan sebagainya ini sudah nggak ada ya. Nggak apa-apa kotaknya kamu bisa, tetapi judulnya jadi satu di atas. Gitu. Ini variabel independen kan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan meos. Ya. Terus hipotesisnya berarti Ini laptopnya malah error. ini mau muter. Ini muter. Kayaknya kepanasan Bu, sebentar Bu. Ya. Saya ganti mawon. Tuh. Akun baru. Ya. Ini hipotesisnya jadi satu ya, semua variabel ya? Enggak kamu sendiri-sendiri gitu? Boten niku Bu, mau dipisah aja Bu. Ini ada uji multivariatnya enggak? Enggak ada Bu, kemarin pas ujian proposal itu enggak usah ngapain kamu pakai yang multivariat yang paling dekat gitu Bu. Jadi saya hilangkan multivariatnya. Tapi gini Mbak, nek saran Bu Arum, nanti coba di itu multivariatnya yang untuk publikasi itu loh. Oke. Yang untuk ujian ini ya nggak apa-apa, sampai sebatas ini ya. Tetapi nek menurut saya di multivariat ya nggak apa-apa. Nanti besok yang untuk naskah publikasi kamu konsul lagi ke Bu Arum ya. Saran saya itu semua besok dipublikasi ya, karena kan mau lanjut profesi toh ini. Ibu. Kan paling enggak kalau punya publikasi kan memang ada syarat ya kayaknya itu di pendidikan lanjut tuh ya sekarang publikasi. Nah, nanti seperti yang lain saya suruh konsul, tapi saya janjani konsulinnya habis lebaran ya. Dedel banget iki Mbak ujian nganti wingi Senin janjani ra ono wektune. Ibu mahasiswanya banyak soalnya. Profesi itu besok 4 kelas loh Mbak.
STR-nya berapa ya Allah? 1000 kebidanan itu angkatan tahun ini. Edan nanti leren tenan. Ini ya sudah nanti coba dilihat ya. Tapi kan sakjane uji statistiknya kan satu-satu toh per korelasi setiap variabel independen toh Mbak. Nggih, Bu. Ya tok dhewe-dhewe ya ora apa-apa kayak gitu nggak apa-apa. Nek saya sih hipotesa itu kan menjawab tujuan ya. Tadi sesuai tujuannya ya. Kalau di split Bisa. satu-satu nek menurut saya sih lebih terarah gitu. Nggih. Ya, terus di bab ini juga sama populasinya nanti siapa dijelaskan gitu ya, Mbak. Nggih, Bu. Sudah jangan bahasa proposal lagi ya. Siap, Bu. Ya, terus nah ini habis nangis ya Mbak, nggak boleh ngonsuli saya, suruh lepas jilbab. Baru anget soalnya. Walau. Nah ini analisis univariat. Nah ini hasilnya yang tadi mendeskripsikannya gini. MEOS itu kan terkait dengan kondisi pandemi kemarin ya. Nggih, tapi juga bisa dipakai selain pandemi juga, Bu. Nah, maksudnya gini, sebelumnya mungkin jarang ya orang pakai ya, misalnya atau mau dideskripsikan bagaimana implementasi MEOS di rumah sakit RSA ini Mbak? RSA, Bu. GM toh. Nah, itu kamu gambarkan di situ. Ya, implementasinya kayak apa ya. Nah, kemudian ini dianalisis terdiri dari analisis, nggak usah ini ya. Hasil penelitian ini terdiri nggak usah. Jadi hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut misalnya. Ataupun hasil penelitian selengkapnya diuraikan pada pokoknya jangan bilang analisis univariat sama multivariat lagi ya. Nah, Bu Arum. Analisis univariatnya gue ngapake apa yang mau dianalisis di situ, variabel apa, karakteristik toh. Nggih, Bu. Sebentar enggak bisa ngomong ini kalau ditutup. Jadi analisis univariat itu di situ adalah karakteristik responden misalnya ya. Kayak tadi lo punyanya Budia itu loh. Ibu. Ya, betul ya. Di situ nek ngomongin karakteristik responden jumlahnya populasinya jumlah sampel pira kan digambarkan. Nggih. Nah, terus baru dideskripsikan ya. Nah, meliputi apa-apa dapat dilihat pada tabel, jangan di bawah ini ngene halamane molotrok. Apa ning tengah-tengah ya pada tabel gitu ya. Ya, benar. Ini desainnya apa, Mbak? Cross seksional, Ibu. Oh, cross seksional. Terus tabel 5 menunjukkan ya. Terus nah yang bivariat itu karakteristiknya satu aja, terus yang lain itu kan ada hubungan-hubungan tadi berdasarkan karakteristik ya Mbak ya? Nggih, Bu. Itu di poin 2 aja kali ya Mbak ya? Poin 2, jadi hubungan karakteristik responden dengan penggunaan MEOS ya, langsung gitu aja. Jadi sakjane cukup 2 tabel nggonmu Mbak. Nggih, Bu. Nah ini kan karakter, ini kamu tabulasi silang. Coba. Tak tabelnya rasa oke. Nggih, Bu, ini yang karakteristik sendiri, terus frekuensi variabelnya juga sendiri, Bu. Lah gue arep ngopo jawab tujuan sik endi? Nggih. Enggak, maksudnya ini loh ya, yang pengetahuan baik sedang kurang gitu loh. Nggih. Berarti dijadikan 2 tabel ya, Bu?
Nah, ini kan kayak di atas tadi juga sudah, Mbak. Belum Bu, yang atas baru umur pendidikan sama lama bekerja Bu Arum. Oh iya, nggak apa-apa. Terus Yang keduanya yang variabel independennya Bu. oh iya, ya sebentar. Uji deskriptif. Kok uji deskriptif toh, Mbak? Ujine ya uji univariat. Kok uji deskriptif itu judulnya ngapa? Mau memperlihatkan apa? Cross tab, tau nggak Jane? Ini kan cross tab. Tunggu dulu. Sebentar. Sebentar, nak. Mama tidak lihat ini. Berdasarkan variabel sosialisasi pelatihan. Nah, ini analisis univariabel ini masih. Iya Bu. Apa ini ya? Mau ditampilkan apanya? Ini maksudnya menjelaskan ini yang sudah yang itu umurnya rentangnya berapa. Ya. Dari 68 responden yang umurnya kayak gitu Bu, menjelaskan karakteristiknya aja sih Bu. Oke, coba atasnya Mbak, yang atas sebenarnya malah langsung ini jadi satu tabel bisa loh. Iya Bu, nanti tak jadikan satu tabel nggak apa-apa Bu Arum. Kan di karakteristik responden itu terus langsung ono ininya kategorinya. Iya. Terus kategorinya itu diketik agak jorok ke kanan sedikit ya Mbak, ora pas nang bawah variabel ya. Iya Bu. Saya belum pernah apa itu agak berapa ketukan Mas geser ke kanan ya. Ibu Arum nanti saya jadikan satu. Nunggu wae terus kan nggak di cross tab ini langsung bivariat aja. Nah, bivariat nah. Ya, gini ki. Wes. Ya toh, sakjane cukup 2 tabel aja menurut Mbak. Ibu. Terus pembahasan ya tadi secara umum sama ya dengan punya Bu Ayu ya. Berarti persen-persennya juga dibuang aja kan Bu, langsung dibahas aja. Iya. Tidak dijelaskan lagi. Ya sesuai di DO itu misalnya lebih dari 75% penggunaannya seperti apa, baik buruk gitu ya misalnya. Nah, tadi terus kenapa kok buruk ya, upayanya apa yang sudah dilakukan ya untuk memperbaiki mengkoreksi nilai yang kurang itu misalnya. Ya, terus Mbak. Terus mungkin ada literatur. Oh beda ya karo nggone Pak Herman ki penelitiannya. Ternyata di sana hasilnya penggunaannya baik. Enggak misalnya karena di sana sudah terlatih misalnya. Di sini datanya dari karakteristik itu yang mendapatkan pelatihan dari 59 baru 25 misalnya. Gitu loh Mbak. Ibu Arum. Ya. Aduh. Ya, terus simpulan. Oh, keterbatasannya ada nggak ya? Ada Bu. Apa? Keterbatasannya ini Bu. MEOS belum diwajibkan kepada vaskes primer, menjadikan penelitian belum maksimal Bu. Kemarin ini kan memang terkendala karena puskesmas itu belum diwajibkan MEOS toh Bu. Jadi memang pas proposal itu dijadikan kayak penelitian awal itu loh Bu, untuk meneliti kenapa sih MEOS kok di puskesmas tuh belum dipakai. Sedangkan di Jogja, yang kota Jogja itu MEOS udah menjadikan salah satu alat untuk menurunkan AKI. Kok di Sleman belum gitu. Jangan. Itu jangan jadi keterbatasan. Ini aja yang ini loh. Kenapa? Ini aja yang situasi pandemi itu yang datanya memang diambil dengan apa? Google Form? Tadinya kan mau langsung Bu, tapi ternyata pas itu tuh semua bidan tuh rata-rata isoman dan jarang ada di puskesmas karena vaksinator. Jadi kita akhirnya pakai Google Form Bu. Nah, itu aja keterbatasannya bahwa instrumen ini akhirnya diisi melalui Google Form gitu ya.
karena situasi pandemi COVID, bidan yang mau diwawancara itu keterbatasan. Ibu. Yes. Kan ya ora beda dong antara Google Form dengan kuesioner. Masa tidak ada data yang harus diambil dengan wawancara langsungnya toh? Boten Ibu. Oh ya sudah disampaikan aja bahwa instrumennya kuesionernya dibuat dalam bentuk Google Form. Google Gitu. Form. Nek sakjane ya wis teratasi wong datane. Kuwi ya ora keterbatasan kecuali ku mau bidane mek ana 50, sik direncanakan 50, sik meninggal loro. Dadine 48 mosok arep jikuk loro neng liyane padahal kan ini wilayah Kabupaten Sleman, sik mau dilihat gitu. Misalnya loh. Nek sama-sama nggak ada masalah ya ora apa-apa Mbak karena kuesioner itu kan sekarang ya dengan kondisi sekarang ya ora apa-apa. Iya Ibu. Ini pakai HP kakak. Oh, ini. Terus simpulan sebentar Mbak. Nah, ini filenya. Hai kawan, saya. Ini. Nah, sih, sambil buku. Ya. Kesimpulan. Nah, variabelnya tadi kan tidak hanya hubungan sosialisasi pelatihan, tapi banyak karakteristik yang lain, toh Mbak. Jangan hilang. Oh, nggih. Di kesimpulan jangan hilang karena dibuat sendiri-sendiri toh menghubungkannya ya. Atau berarti gini ditambahkan di tujuan itu karakteristik bidan dulu yang di wilayah Sleman, Mbak. Kan yang mau dihasilkan ada toh? Ini Ada, Bu. variabelnya. Ditambah kewan yang tujuan khususmu tambah siji yo lagi hubungan-hubungan per variabel ya. Ibu. Nanti di simpulan pertama adalah karakteristiknya seperti apa bidan Sleman ya. Terus berikutnya nomor berikutnya itu hubungan per variabel yang kamu korelasikan. Nggak usah pakai angka ya. Nek ada hubungan antara usia dengan iki ya bilang aja ada hubungan antara usia dengan implementasi MEOS ya, pengetahuan dengan itu ya. Nah, bidan yang bekerja di puskesmas, institusi pelayanan itu siapa? Institusi pelayanan seperti Kalau dinas saya ini kesehatan. sarannya ke bidan, terus kepala puskesmas sama dinas kesehatan kalau saran saya. Ibu. Ya, terus ya. Terus lanjut. Sampun, Bu. Surat EC-nya sudah ya? Sampun, Bu. Yuk, Mbak, suratnya setelah menyelesaikan ini dari dinas sudah? Menyelesaikan apa, Bu? Penelitian? Ini bukan, Bu. Menerangkan, ini yang izin toh. Oh, menyelesaikannya itu harus ada ya, Bu? Iya, sudah melakukan benar-benar sudah melakukan penelitian gitu. Oh, nanti saya ke dinas, Bu. Saya malah nggak tahu kalau harus ada itu. Nah, ini kan izin. Nah, ini kan untuk ini kan penelitiannya. Nah, sudah melakukan penelitian itu harus ada. Iya, Bu. Ya, terus ini kemarin instrumennya diambil dari mana, Mbak? Instrumennya saya membuat sendiri, Bu, di uji validitas dan rehabilitas, Bu. Di mana? Di Bantul, Puskesmas Bantul. Oh iya. Di Puskesmas rawat inap daerah Bantul, Bu. Itu juga pakai Google Form karena ya itu masih pandemi juga, Bu, pas awal-awal Omikron itu yang pasiennya sampai banyak banget. Oh iya, ya nanti dijelaskan di anu ya, instrumen. Ya, terus lagi lampirannya ya, gini. Ya. Ada dokumentasi foto? Dokumentasi fotonya belum, Bu, nanti saya masukkan. Screenshot itu loh.
Oh, screenshot Google Form. WA atau ini ya Bu, apa Google Form-nya, Form. hasil Google Oh. Form-nya nggih. Nanti saya Oh. screenshot. Ya. Udah. Ampun, Bu. Itu ya, nanti diperbaiki dulu. Terus, ini ada lagi yang mau konsul? Masih Bu Arum. Ya, sama-sama Mbak. Ini Bu Siti Soleha masuk ya? Ibu mau konsul? Belum Bu, belum. Nanti soalnya saya jam 11 nguji sampai jam 3. Bu Arum saya izin live nih Bu, mau Arum. dinas pajak. Baru saya mau tanya, nggih. Kemarin itu pas saya konsul Pak Herman itu yang untuk biaya rincian biaya penelitian dan jadwal itu suruh menghilangkan itu gimana ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu. Itu kan dulu untuk proposal. Kalau untuk pelaksanaan sudah nggak pakai itu nggak apa-apa. Oh, iya, matur nuwun Bu. Ya, sama-sama. Ya, sini. Ya. Bu Siti Soleha, ada yang mau dikonsulkan? Oh, nggak ada ya? Ya, saya silap ya. Iya, Mama. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Dot, 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 dot.